Assalamualaikum, jumpa lagi di Vigo King Channel. Wah, cakwe. Aku kali ini bikin cakwe ya guys. Ini sama anak-anak ya. Cakwenya itu lebih lembut ya, kenyal dan juga empuk. Ini malam ya, maghrib tadi aku goreng, terus malam ini kita cocol-cocolan nih sama cream cheese ya. Kejunya juga keju oles sama susu aja udah dimasak gitu, jadilah keju apa aja juga bisa, cheddar juga bisa, jadinya lebih ke saus keju atau cream cheese ya, buatan sendiri juga, jadi semuanya nggak mahal-mahal ya. Dan ini pada dimakanin guys ya, malam-malam lapar. Jadi kebetulan ngadonnya tuh agak siang menjelang sore, jadi pas lah gitu kalau malam-malam kita ngemil cakwe. Biasanya cakwe itu kan nggak pakai cocolan mayo atau cream cheese, cocolannya itu saus apa, sambal ya, saus sambal. Tapi karena nggak ada, udahlah yang ada aja gitu teman-teman, malas soalnya udah malam-malam. Teksturnya tetap empuk ya. Ini aku juga udah tes pas paginya, ternyata masih empuk gitu, masih roti di kayak pizza gitu ya teman-teman. Tuh ya, ini semua pengembang aku pakai, dari telur, dari ragi, baking powder sampai baking soda tuh aku pakai. Nah intinya kalau mau bikin cakwe itu lebih lama pengembangannya, proofingnya lebih baik gitu ya. Jadi semakin lama semakin baik, semakin dia ngaret, empuk dan juga kenyal gitu ya. Tuh sampai seperti ini, ada holo-holonya loh, ada lubang-lubangnya karena kan mengandung itu apa namanya, baking soda ya dan baking powder. Kalau bentuk ya kayak gini aja, cuma kekurangannya karena proofingnya tuh agak lama, jadi hati-hati ngebentuknya, bisa pletot-pletot gitu bentuknya. Oke, yang aku pakai yaitu ragi instan, aku pakai Saaf instan. Kalau kalian nggak terlalu sering baking, udah pakainya yang saset aja nggak apa-apa ya. Terus ini ada 200 sampai 250 ml air hangat kuku atau air biasa aja. Terus ada ragi 2 sendok teh, kemudian aku kasih minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Semua dicampur ya, diaduk, dan juga aku pakai 1 butir telur. Lanjut, kalau sudah semua kecampur ya, masukkan kurang lebih 300 gram terigu. Aku pakai yang ekonomis aja, terigu cakra yang bening ya. Ini memang harus pakai terigu yang protein tinggi untuk roti ya, nggak bisa yang pakai serbaguna. Tapi kalau mau coba aja ya, kenapa enggak. Apa-apa bisa dicoba ya teman-teman. Cuman kalau pakai protein tinggi itu dia lebih banyak seratnya, jadi enak, kenyal, ngaret. Seratnya itu kan tinggi kalau untuk roti-roti gitu, jadi cocok aja. Dan jangan lupa pakai baking powder dan baking sodanya setengah sendok teh, atau baking sodanya seperempat sendok teh, baking powdernya setengah sendok teh aja. Diuleni, didiamkan ya sampai 2-3 jam, double proofing lah pokoknya. Nah jadi kalau aku terlalu over ya, karena udah maghrib kelamaan, jadi dia mudah kempes dan mudah pleot-pleot, makanya dibantu sama tepung terigu ya teman-teman. Nah kalau kalian mau bentuknya yang bagus, sebaiknya setelah 2 jam itu ya kalian potong-potong, lalu bentuk, diamkan, biarkan pengembangannya itu di atas alas adonan dan sudah dilapisi sama terigu ya, jadi tinggal ngambil aja. Dan kalau kayak sistem donat itu pakai alas adonan yang
kayak bentuk bulat donat, tapi kalau aku nggak ada ya, jadi aku alas adonannya pakai yang silikon aja seperti ini, cuma ditaruhin taburin terigu ya, supaya pas ngambilnya itu nggak peot, karena kalau kita kembangkan lagi, kalau kita proofing lagi, pas diambil itu suka kempes ya, apalagi kalau udah overproofing gitu. Tapi kalau menurut aku bikin cakwe overproofing itu malah lebih enak ya, apalagi pas digorengnya itu pas panas-panas minyaknya, jadi tambah ngembang gitu, ada hollow-hollownya. Itu beda sama bikin donat ya teman-teman. Kalau bikin donat tuh overproofing kayak gini, udah donatnya nggak jadi keras gitu ya, nggak bagus gitu. Kalau cakwe kan memang garing di luar ya, kulitnya renyah, dibuatnya seperti itu, tapi di dalamnya itu lembut, empuk, kenyal, hollow, berlubang gitu ya. Dan ini dikerjakan sampai selesai. Setelah itu siapkan minyak goreng, biarkan minyaknya tuh panas ya, karena memang untuk proses dia mengembangkan dari kandungan ragi sama baking powdernya itu, jadi bikin hollownya mantap gitu ya. Ini ada pleat-pleat tuh kan ketarik, jadi aku kasih jarak ya, jangan dempetin teman-teman, nanti kan dia mekar lagi, ngembang lagi, terus dia akan menyentuh satu sama lain. Ketika kita pisahin dia akan pleat-pleot gitu, jadi pastikan ada dikasih jarak sedikit gitu. Dan ini gampang banget kalau udah minyaknya panas ya, nggak usah ditinggalin, nggak bisa, karena dia akan gosong ya teman-teman. Jadi pastikan di tempat, nggak boleh tinggal-tinggal, dan dibolak-balik aja. Ini apinya kalau udah berkulak-kulak bisa dikecilin sedikit, karena kan ini udah ngembang semua ya, udah kelihatan tuh bubble di dalamnya ngembang, berarti udah kita bisa kecilin apinya. Nah proses penggorengannya juga sama sih menurut aku, jadi diperhatiin ya, kalau udah pertama kita semenit 2 menit apinya panas, minyaknya panas banget, diturunin lagi apinya gitu, biar pas proses seperti ini tinggal nunggu kecoklatannya aja, jadi lebih matang juga di dalamnya. Dan akhirnya wih jadi juga guys, tuh kan lembut, empuk banget juga, apa namanya, ada hollownya tuh, ngaret juga, kenyal, lembut, berhollow berlubang di dalam, jadi dalamnya itu ada bubble-nya. Ini ngaret, kenyal, tapi empuk ya. Tuh gimana ya ngungkapinnya, susah. Pokoknya teman-teman selamat mempraktekkan aja ya. Cobain. Ini enaknya cocolannya pakai saus sambal cuko ya, saus sambal cuko itu enak banget ya, silakan teman-teman dicoba ya. Untuk sausnya boleh langsung jadi aja ya, atau kalian buat sendiri juga nggak apa-apa. Yo yang belum subscribe silahkan di subscribe.